Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 94 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemilik perusahaan pernah mengatakan kepada seorang pelamar kerja bahwa ia akan diberikan gaji yang sangat tinggi asalkan ia mau mengambil alih kecemasan yang ada di dalam pikiran sang pemilik perusahaan. Kita tidak bisa melihat pikiran seseorang. Seringkali orang yang kelihatannya kokoh dari luar ternyata rapuh di dalam, karena pikiran-pikiran mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Secara medis, saudara, disebutkan bahwa kecemasan berhubungan dengan sakit kepala. Sakit kepala menjadi salah satu tanda mengenai adanya kecemasan atau kekhawatiran. Walaupun tidak disadari, pikiran-pikiran yang berat, yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan dapat memicu munculnya sakit kepala. Itu sebabnya saudara, kita perlu menjaga pikiran kita supaya kita terhindar dari segala efek yang buruk, baik secara lahiriah maupun juga rohani. Dalam Mazmur 94 ayat 19 ini tertulis, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Pemazmur mengungkapkan suatu kebenaran dari kuasa penghiburan Tuhan saat ia berada dalam keadaan yang sulit karena beban pemikirannya. Dari ayat ini, saudara, kita dapat melihat bahwa ketika kita merasa khawatir, penuh dengan beban dalam pikiran, hanya Tuhan yang dapat menjadi sandaran kita, dan hanya Tuhan yang dapat mengubahkan kita dari khawatir menjadi bahagia, penuh sukacita. Seringkali saudara, sebenarnya keadaan kita baik-baik saja, tapi akibat dari pikiran-pikiran yang salah, yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran, maka keadaan kita nampaknya seolah tidak baik. Akibat dari pemikiran yang demikian, kita menjadi pusing dan sakit kepala. Tapi puji Tuhan saudara, hari ini kembali kita diingatkan dengan firman Tuhan bahwa kita dapat datang kepada Tuhan, mencari penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, karena itu yang menenangkan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa ketika mereka tinggal di Taman Eden, mereka tidak pernah khawatir tentang apapun. Pikiran mereka penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Mereka tidak pernah cemas sampai mereka kemudian memakan buah yang dilarang dan mengkhianati Tuhan. Di saat itulah mereka mulai khawatir, takut dan cemas. Dari hal ini saudara, kita dapat melihat bahwa dosa mendatangkan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Pengkhianatan kepada Tuhan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan menimbulkan ketakutan. Bila kita hidup di wilayah kegelapan dan bila kita tunduk kepada iblis, maka kita akan kehilangan kedamaian. Dan seringkali kita dikuasai dengan kekhawatiran. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman-Nya, maka kita dapat menyingkirkan segala kecemasan dan mengalami kepenuhan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ada pribadi yang maha besar, yaitu pribadi Tuhan sendiri, yang ada di dalam kita, yang dapat kita andalkan, saudara. Apapun masalah yang kita hadapi,
Kita tidak seperti orang-orang yang tidak percaya, yang terus-menerus berada dalam kebingungan dan takut tentang apa yang mungkin terjadi. Kita adalah orang-orang beriman, saudara, yang dikasihi Tuhan. Kita punya andalan, kita punya sandaran yang teguh, yaitu Tuhan sendiri. Dalam situasi pandemi sekarang ini, ada banyak orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Akibatnya, pikiran mereka begitu terbebani. Setiap hari yang dilihat adalah angka kasus COVID. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang terganggu dan berbagai hal yang memperberat beban pikiran. Hal-hal ini menambah penderitaan secara batin, saudara. Tapi kita bukanlah orang-orang yang demikian. Kita bukan orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengapa kita harus takut, saudara? Jangan takut menghadapi apapun. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih setia kepada kita. Dia adalah Tuhan, Bapa kita, dan kita dapat bersandar kepadanya. Dia adalah batu karang kita, saudara. Tuhan mau agar kita hidup dalam ketenangan dan dalam damai sejahtera, bukan dalam ketakutan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus memiliki penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Saat ini, saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang banyak beban pikiran. Mari ingatlah akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Jangan dengarkan suara-suara pikiran yang mencemaskan saudara, tapi dengarkanlah suara firman Tuhan yang memberikan kepastian dan kemenangan. Firman Tuhan menguatkan dan menenangkan, memberikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita tidak takut atau cemas, tapi selalu tenang dan percaya, sebab Tuhan Yesus selalu beserta kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadari, Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sandaran kami yang teguh, ya Tuhan. Situasi dunia dan keadaan yang kami alami seringkali membuat kami cemas, kami takut, kami khawatir. Dan itu begitu membebani pikiran kami. Pikiran kami penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi saat ini kami menyadari bahwa Engkau, ya Tuhan, adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau punya rancangan yang baik bagi kami. Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan keberanian dan damai sejahtera. Roh Kudus-Mu telah Engkau berikan kepada kami, yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Kami tidak mau khawatir. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami terima damai sejahtera, sukacita, ketenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Pimpin kami, berkati dan melindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam penderitaan, dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan menjamah. Berikan kesembuhan, ya Tuhan. Berikan pertolongan, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.